Halo teman-teman, di sini saya akan menampilkan tugas presentasi saya dari bab 7, yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, perkenalan singkat. Nama saya Simon Fatina Sadegli. Saya berasal dari kelas AKP 2B dan sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan. NIM saya 19051-51053. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. A. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Krenberg dan Tiki B. Sabarudin tahun 1975 menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu menyejahterakan masyarakat. Sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan keempat, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Krenberg, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Menegakkan hukum yang berkeadilan. Ini adalah alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, pelanggaran HAM, etnosentrisme, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Reitbrecht, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudigno Mertokusumo tahun 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Keadilan, 2. Kepastian, 3. Kemanfaatan.
Baiklah, saya akan menjelaskan 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah 1. Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut KBBI, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengembang nilai keadilan. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan menjadi landasan moral, hukum, dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan. Sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Jika hukum tanpa keadilan akan menjadi kesewenang-wenangan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun tetap demikian yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Yang kedua, kepastian. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. Yang ketiga, kemanfaatan. Ide dasar kemanfaatan sangat sederhana. Yang mudah untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis. Definisi singkat kemanfaatan ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, yaitu kemanfaatan menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan tanpa ada rasa sakit. Baiklah, dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Oke, di sini akan dijelaskan hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPR. Yang kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Baiklah, ini yang harus dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.
Mereka harus mengetahui hukum-hukum tersebut. D. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji, atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Yang ketiga, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Yang keempat, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Yang kelima, sebagai masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, yang sudah dijelaskan tadi. Yang keenam, apabila hal yang terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Dan yang terakhir, oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum asasi hukum material seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang barusan ditampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan di dalam materi, mohon ditoleransi. Akhir kata, saya Simon Fatina Sadaili mengucapkan sekian dan terima kasih.